Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita mau bongkar sebuah video menarik dari Jawa Barat. Betul. Isinya ini rekaman interaksi seorang tokoh publik, Kang Deddy Mulyadi, dengan para guru, siswa, dan ada juga perwakilan dari sebuah pabrik raksasa. Misi kita sederhana aja. Kita akan bedah sebuah program yang tampaknya dirancang untuk jadi semacam jembatan tol dari bangku SMK langsung ke dunia kerja. Langsung nyambung gitu ya. Iya, kita akan lihat cara kerjanya gimana, untung ruginya apa, dan isu-isu lain di baliknya. Dan sumber kita ini unik ya, karena ini kan bukan siaran pers atau dokumen kebijakan yang kaku. Betul. Ini transkrip percakapan langsung di lapangan. Jadi kita bisa dengar suara-suara asli dari mereka yang terlibat gitu loh. Ada guru yang curhat, ada siswa yang penuh harap. Nah, itu dia. Kita coba urai deh. Apakah ini beneran solusi jitu atau cuma janji manis sesaat? Mari kita lihat. Oke, ayo kita mulai dari titik yang paling manusiawi. Percakapan ini dibuka bukan dengan data atau statistik, tapi dengan curahan hati seorang guru matematika. Usianya 58 tahun. Wah, senior sekali. Iya, ini langsung kasih kita potret nyata dari akar rumput. Betul, dan detail pertama yang muncul itu langsung menohok sih. Status beliau itu guru P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Iya, bukan PNS. Dan status ini ternyata punya dampak langsung ke dompetnya. Penghasilan beliau per bulan itu disebut sekitar 3,3 juta. 3,3 juta. Angka ini, menurut pengakuan beliau sendiri, masih di bawah UMK. UMK itu upah minimum kabupaten ya. Jadi standar gaji resmi di daerah itu. Berarti seorang guru dengan pengalaman puluhan tahun, gajinya bahkan belum nyentuh standar upah minimum. Miris ya? Waktu itu dipertanyakan, muncul argumen. Katanya APBD atau anggaran daerah nggak akan cukup kalau semua guru P3K digaji setara UMK. Alasan klasik. Katanya dana juga harus dibagi untuk bangun jalan, bangun sekolah. Menurutmu itu alasan yang valid atau cuma cara halus untuk bilang, iya dananya memang nggak ada? Itu pertanyaan bagus. Di satu sisi, yaitu realita dilema alokasi anggaran kan. Selalu ada pertarungan antara belanja pegawai sama belanja modal. Oke. Tapi yang lebih menarik dari percakapan ini adalah, ternyata isu utamanya bukan soal gaji bulanannya. Oh, bukan itu. Bukan. Guru ini menyuarakan kekhawatiran yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang baru terasa dampaknya di ujung karir. Maksudnya soal pensiun? Tepat sekali. Itu dia. Beliau mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar dan personal. Setelah saya pensiun 2 tahun lagi, saya dapat apa? Wah. Dan ini jadi makin tajam waktu beliau bandingkan dengan nasib suaminya, seorang pensiunan PNS yang masih dapat uang pensiun bulanan, disebut sekitar 1,7 juta. Jadi ada kontras yang nyata banget ya, yang satu dapat jaminan hari tua, yang P3K ini selesai mengabdi ya sudah, nggak dapat apa-apa. Persis, kosong. Ini kayak lari maraton sampai garis finish, tapi ternyata nggak ada medali atau bahkan air minum pun. Sebuah kekosongan di akhir pengabdian. Terus gimana respons dari tokoh publik yang di sana? Responsnya adalah sebuah janji. Kang Deddy Mulyadi ini berjanji akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar P3K juga dapat hak pensiun. Oh, diusulkan. Ya, argumennya sangat logis. Beban kerja mereka sama, jam kerjanya sama, kenapa hak setelah pensiunnya beda? Oke, itu janji yang enak didengar di lapangan ya. Tapi seberapa realistis janji seperti itu? Apa ini lebih ke pernyataan politis untuk menenangkan suasana, atau benar-benar ada jalur nyata buat mewujudkannya? Nah, secara politis ini poin yang kuat banget. Tapi secara birokrasi, ini luar biasa rumit. Pasti. Ini menyangkut perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Alokasi anggaran triliunan rupiah di tingkat nasional. Jadi, ya ini bukan sesuatu yang bisa diubah dengan satu surat usulan aja. Butuh perjuangan panjang ya. Tapi fakta bahwa isu ini diangkat langsung di lapangan itu menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini bagi puluhan ribu guru PT3K di seluruh Indonesia. Dan di tengah obrolan berat soal pensiun dan birokrasi ini, tiba-tiba topiknya belok tajam. Iya. Si ibu guru ini menyelipkan curhatan pribadi lagi. Ternyata anaknya, seorang sarjana administrasi bisnis dari Universitas Telkom, sudah lama menganggur di rumah. Nah, yang menarik dari momen ini adalah fleksibilitas solusinya. Tanpa pikir panjang, KDM langsung nawarin jalan keluar yang sangat pragmatis. Gimana tuh?
Anaknya yang sarjana itu ditawari untuk ikut program magang yang sebetulnya dirancang untuk lulusan SMK. Oh, jadi harusnya buat SMK, tapi ditawarin ke sarjana. Betul, aturannya untuk SMK, tapi karena di depan mata ada sarjana nganggur, aturannya langsung ditekuk sedikit demi hasil. Ini menunjukkan orientasi yang sangat praktis, bukan kaku sama aturan. Jadi tawaran untuk anak guru ini sebenarnya jadi pintu masuk untuk kita melihat sebuah program yang skalanya jauh lebih besar kan? Ini yang menarik buat kita bedah sekarang. Persis, program ini digambarkan sebagai kebijakan Gubernur Jawa Barat. Intinya adalah, setiap industri baru yang berdiri di sana, itu wajib menandatangani MOU. Nota kesepahaman. Iya, dengan pemerintah. Isinya bukan sekedar formalitas, tapi komitmen konkret soal rekrutmen tenaga kerja lokal. Oke, gimana mekanisme persisnya? Mekanismenya dirancang untuk memotong semua jalur yang berbelit-belit. Siswa-siswi kelas 3 SMK, bahkan SMA juga bisa, yang tinggal di sekitar pabrik. Oh, yang deket-deket situ aja ya, diprioritaskan. Betul, mereka akan langsung diajak magang selama beberapa bulan. Dan inilah janji utamanya. Begitu mereka lulus sekolah, mereka otomatis jadi calon karyawan di pabrik itu. Wow. Nggak perlu melamar lagi, nggak perlu tes dari nol, nggak ada masa ketidakpastian. Jadi ini kayak sistem pre-order karyawan ya. Perusahaan bisa mesen tenaga kerja sebelum mereka resmi lulus. Dan bisa ngebentuk mereka sesuai kebutuhan sejak awal. Tepat, Dari sisi perusahaan, ini pasti efisien banget. sangat efisien. Bayangin, perusahaan ini kan raksasa dari Tiongkok yang mindahin operasionalnya dari Vietnam ke Karawang. Oh, pindahan dari Vietnam. Iya, kebutuhan tenaga kerjanya itu diperkirakan antara 3.000 sampai 4.000 orang. 4.000 orang. Iya, ngisi ribuan posisi itu dengan cara konvensional, pasang iklan, seleksi ribuan CV, wawancara, itu bakal makan waktu berbulan-bulan dan biaya yang gede banget. Dengan model ini, mereka bangun pipa talenta langsung dari sumbernya. Dan dari sisi masyarakat lokal, ini kayak dapat jalur VIP ke bursa kerja ya. Anak-anak mereka nggak perlu lagi bersaing dengan pelamar dari seluruh Indonesia. Kesempatan itu diprioritaskan buat mereka. Betul, ini bisa meredam potensi konflik sosial yang sering terjadi kan kalau ada industri besar masuk ke sebuah daerah. Bener juga. Dan skala industrinya ini penting buat dipahami. Ini bukan pabrik kecil, mereka produksi barang yang macam-macam banget. Mulai dari printer, mesin absensi, penghancur kertas, sampai produk plastik rumah tangga dan ATK. Jadi kebutuhannya beragam ya. Banget, kebutuhan 4.000 tenaga kerja itu bukan angka main-main. Ini bisa mengubah peta ekonomi satu kecamatan, bahkan kabupaten. Oke, kalau programnya berhenti di situ aja, ini udah jadi berita yang bagus banget sih. Sebuah simbiosis mutualisme yang jelas antara industri dan masyarakat lokal. Tapi ternyata ada satu langkah lagi. Nah, ini dia. Dan langkah ini yang menurut saya mengubah segalanya dari sekedar program cari kerja menjadi program bangun karir. Ya, ini adalah bagian yang paling visioner dari keseluruhan rencana. Ada usulan untuk bikin sebuah program khusus. Program apa tuh? Pihak sekolah diminta milih 40 siswa terbaik, 20 laki-laki, 20 perempuan, untuk ikut kursus intensif. Dan bukan sembarang kursus kan? Dari 40 siswa itu, separuhnya akan dimasukin ke kursus intensif bahasa Mandarin dan separuh lagi ke kursus intensif bahasa Inggris. Dan biayanya. Biayanya pun akan ditanggung secara pribadi oleh KDMM. Ini bukan lagi program pemerintah. Ini udah jadi inisiatif personal. Tujuannya diucapkan dengan sangat eksplisit dan strategis. Agar nanti manajernya orang Karawang. Inilah kuncinya. Nah, Ini adalah upaya sadar untuk mencegah tenaga kerja lokal selamanya cuma ngisi posisi level bawah atau operator produksi. jadi ini upaya rekayasa sosial ekonomi skala mikro. Tujuannya supaya nanti yang jadi mandor, supervisor, bahkan manajer itu bukan lagi ekspatriat atau orang yang didatengin dari Jakarta. Tepat, Tapi anak-anak lokal yang karirnya dibangun dari nol di pabrik itu. tepat sekali. Ini langkah antisipatif untuk memecahkan langit-langit kaca atau glass ceiling yang sering terjadi. Dalam banyak investasi asing kan, posisi kunci seringkali diisi orang dari negara investor karena kendala bahasa atau ya tenaga ahli dari luar daerah. Program ini coba memutus pola itu sejak awal. Dengan ngasih mereka bekal bahasa ya. Betul. Dengan membekali mereka bahasa Mandarin untuk komunikasi dengan manajemen puncak dan bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis internasional, mereka dikasih kunci untuk buka pintu ke jenjang karir yang lebih tinggi.
Ini mengubah narasi dari sekedar memberi ikan jadi mengajari cara memancing dan bahkan cara membuat kapal penangkap ikan. Analogi yang pas. Sebuah investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Ini bukan cuma soal penyerapan tenaga kerja, tapi pembangunan kelas menengah baru dari komunitas lokal. Sebuah perbedaan yang sangat fundamental. Ini lompatan dari pola pikir mendapat pekerjaan ke membangun karir. Dampaknya bagi struktur sosial dan ekonomi di Karawang bisa signifikan banget dalam 10-15 tahun ke depan. Kita udah bicara soal strategi besar, kebijakan, visi jangka panjang. Tapi gimana rasanya jadi siswa yang dengar tawaran ini secara langsung? Mari kita kembali ke lapangan. Oke. Di sana ada dialog dengan beberapa siswa, namanya Adrian, Lapka, dan Adam dari jurusan las dan otomotif. Respon mereka tentu saja seragam, antusias. Pas ditanya apa mau kerja di sana, semua serempak jawab, mau. Pastilah ya. Ini bukan sekedar jawaban sopan ya. Ini cerminan dari sebuah harapan nyata yang tiba-tiba muncul di depan mata mereka, yang mungkin beberapa hari sebelumnya masih bingung mau kemana setelah lulus. Dan harapan itu bukan harapan kosong. Ada angka konkret yang disebut, angka yang mungkin jadi angka terpenting dalam hidup mereka saat itu. UMK Karawang sebesar 5,8 juta. Mari kita jeda sejenak untuk meresapi angka itu. Ingat guru di awal tadi. Ya, yang gajinya 3,3 juta? Dengan pengabdian puluhan tahun, gajinya 3,3 juta. Anak-anak ini, lulusan SMK, di pekerjaan pertama mereka, berpotensi dapat gaji hampir 6 juta. Wow. Coba bayangkan pergeseran sosial yang bisa terjadi di sebuah keluarga, di sebuah komunitas. Kita bicara soal potensi seorang anak yang baru lulus punya penghasilan awal yang jauh melampaui gurunya, bahkan mungkin orang tuanya. Bisa jadi. Ini bisa mengubah cara pandang satu generasi terhadap pendidikan vokasi dan jalur karir. Tiba-tiba jadi lulusan SMK di Karawang terlihat jauh lebih menjanjikan secara finansial daripada, katakanlah, jadi pegawai honorer. Dan prosesnya dirancang untuk berjalan tanpa jeda. Disebutkan kalau program magang ini bisa dimulai sekitar bulan Maret. Ujian kelulusan mereka baru di bulan Mei. Oh, jadi sebelum lulus udah mulai? Iya, jadi pas teman-teman mereka di sekolah lain masih pusing mikirin ujian, mereka udah punya satu kaki di dalam dunia kerja. Jadi setelah lulus, nggak ada lagi periode menganggur yang penuh kecemasan itu. Nggak perlu cetak CV, nggak perlu kirim lamaran ke sana-sini. Langsung lanjut aja. Mereka bisa langsung lanjut bekerja. Ini secara efektif mengeliminasi fase pengangguran pasca lulus yang jadi momok buat banyak anak muda. Termasuk anak si bu guru yang sarjana itu kan? Betul. Ini adalah transisi yang mulus banget dari dunia sekolah ke dunia kerja. Meskipun pabriknya sendiri baru akan beroperasi penuh tahun 2027, persiapan tenaga kerjanya udah dimulai dari sekarang. Perencanaannya matang berarti ya? Iya, ini menunjukkan sebuah perencanaan jangka panjang yang sangat terstruktur, bukan reaksi sesaat. Mereka bangun fondasi SDM-nya jauh-jauh hari. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua percakapan ini, apa aja pelajaran penting yang bisa kita ambil? Pertama, kita lihat sebuah model yang sangat pragmatis untuk mengatasi masalah klasik, ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri. Mismatch ya? Betul. Model ini nggak bertele-tele, langsung menghubungkan keduanya secara fisik lewat program magang yang berujung pada rekrutmen. Sangat langsung ke sasaran. Kedua, lewat cerita satu orang guru, kita jadi diingatkan tentang masalah sistemik yang lebih besar di sektor publik. Isu status kepegawaian antara PNS dan P3K, kesenjangan kesejahteraan. Dan yang paling krusial, Ketidakpastian jaminan hari tua. Ini adalah gunung es yang puncaknya baru kelihatan dari curhatan di Karawang itu. Dan yang ketiga, yang paling menonjol, adalah adanya visi yang melampaui sekedar pemenuhan kebutuhan tenaga kerja level operator. Program bahasanya itu ya? Betul. Investasi pada kursus bahasa Mandarin dan Inggris untuk 40 siswa terpilih itu adalah sebuah pertaruhan jangka panjang. Ini upaya nyata untuk memastikan keuntungan dari investasi asing ini nggak cuma dirasakan di level bawah, tapi juga menciptakan kader pemimpin masa depan dari komunitas lokal itu sendiri. Model ini memang terlihat sangat efektif dan menjawab kebutuhan mendesak di skala lokal. Tapi ini juga meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan di rumah. Benar. Saat strategi penyerapan tenaga kerja sebuah daerah menjadi begitu bergantung pada satu perusahaan asing raksasa, apa saja potensi risiko dan keuntungan jangka panjang yang perlu diwaspadai? Pertanyaan penting.
Bagaimana sebuah daerah bisa memastikan kemandirian ekonominya agar tidak terlalu rentan terhadap pasang surut nasib satu perusahaan, sambil tetap membuka pintu selebar-lebarnya untuk investasi masif seperti ini? Itu adalah keseimbangan yang sulit untuk dicapai. Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang menurut saya sangat menarik. Ada sebuah program kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan industri raksasa dari Tiongkok. Intinya sih, program ini dirancang untuk menciptakan semacam jalur cepat bagi siswa SMK langsung dari sekolah ke pabrik lewat magang terpadu. Betul. Dan disinilah letak perdebatan utamanya. Apakah model intervensi pemerintah seperti ini yang menjanjikan kepastian kerja adalah sebuah terobosan yang visioner untuk mengatasi masalah pengangguran kaum muda? Atau jangan-jangan ini justru pendekatan jangka pendek yang berisiko membatasi potensi mereka di masa depan? Nah, saya akan mengambil posisi yang kedua. Saya melihatnya sebagai sebuah pendekatan yang terus terang perlu diwaspadai. Saya akan menyoroti potensi risikonya, mempertanyakan keberlanjutan jangka panjangnya, dan juga dampaknya pada pengembangan SDM kita secara holistik. Sementara saya akan berargumen sebaliknya. Bagi saya, program ini adalah solusi yang sangat pragmatis, efektif, dan punya dampak langsung pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebuah langkah nyata yang menurut saya sudah lama kita butuhkan. Begini, mari kita lihat faktanya. Program ini kan menurut saya secara brilian menjembatani kesenjangan yang selama ini jadi masalah klasik. Lulusan sekolah vokasi seringkali tidak siap atau tidak terserap oleh industri. Ini bukan lagi sekedar wacana link and match, tapi ini aksi nyata. Program ini memberikan sesuatu yang paling berharga bagi anak muda dan keluarga mereka, yaitu kepastian. Materi kita dengan jelas menyebutkan siswa kelas 12 setelah lulus akan langsung direkrut, tanpa proses seleksi tambahan. Nah, ini memotong periode kecemasan dan ketidakpastian yang biasanya menghantui lulusan baru. Lalu, kita bicara soal dampak ekonomi yang konkret. Lulusan SMK bisa langsung terima gaji sesuai UMK Karawang 5,8 juta rupiah. Ini angka yang sangat signifikan. Gaji sebesar itu tidak hanya memberikan martabat ekonomi bagi si anak muda, tapi juga punya daya ungkit yang luar biasa untuk taraf hidup keluarganya. Ini adalah model simbiosis mutualisme yang sangat efisien. Industri untung karena tidak perlu keluar biaya besar untuk rekrutmen dan masyarakat sekitar pabrik dapat prioritas. Lebih dari itu, saya melihat ada visi jangka panjang yang tersembunyi di sini. Inisiatif menyediakan kursus bahasa Mandarin dan Inggris untuk 40 siswa terpilih yang biayanya bahkan ditanggung secara pribadi, itu bukan sekedar program sampingan. Itu adalah upaya serius untuk mencetak kadar manajerial dari kalangan lokal. Ini soal membangun kepemimpinan lokal dari nol. Saya paham sekali daya tarik dari kepastian dan gaji yang tinggi itu ya. Sulit untuk menolaknya memang. Tapi saya melihatnya dari sudut pandang resiko jangka panjang. Program ini pada dasarnya menciptakan angkatan kerja yang sangat-sangat terspesialisasi dan bergantung pada satu jenis industri, bahkan pada satu perusahaan spesifik. Kita tahu dari materi, pabrik ini kan direlokasi dari Vietnam. Apa jaminannya dalam 5 atau 10 tahun ke depan karena perubahan ekonomi global, mereka tidak akan merelokasi pabriknya lagi ke negara lain yang lebih murah. Jika itu terjadi, kita akan punya ribuan tenaga kerja dengan keahlian yang sangat spesifik untuk pabrik yang sudah tidak ada. Mereka mau kerja di mana? Selain itu, fokus yang terlalu kuat pada penyerapan tenaga kerja pabrik ini secara tidak langsung bisa mendevaluasi pendidikan tinggi. Contohnya sangat gamblang di materi kita. Seorang sarjana administrasi bisnis dari universitas ternama disarankan untuk mengambil kesempatan kerja setara lulusan SMK karena menganggur. Ini mengirimkan sinyal yang sangat keliru, seolah-olah gelar sarjana itu tidak ada nilainya jika tidak langsung dapat kerja. Dan yang paling mengkhawatirkan saya, model ini terasa sangat personal, bergantung pada intervensi satu figur pejabat. Apakah sistem ini bisa berjalan berkelanjutan dan terinstitusionalisasi tanpa kehadiran tokoh sentral tersebut? Kebijakan publik yang baik seharusnya berbasis sistem kan, bukan figur. Terakhir, janji rekrutmen yang dimulai dari sekarang untuk pabrik yang baru akan beroperasi penuh tahun 2027. Ini menciptakan harapan yang rapuh. Setiap penundaan proyek yang sangat lumrah dalam investasi sebesar ini akan langsung berdampak pada nasib ribuan anak muda yang sudah menggantungkan masa depannya di sana. Nah, justru disitulah saya melihatnya berbeda.
fakta bahwa rekrutmen dan pemetaan calon karyawan dimulai jauh sebelum pabrik beroperasi di tahun 2027, bagi saya itu bukan kelemahan. Justru itu bukti perencanaan strategis jangka panjang. Ini bukan solusi instan sulap. Mereka mempersiapkan tenaga kerja bertahun-tahun sebelumnya, memastikan semuanya siap saat pabrik berjalan. Oke, katakanlah itu perencanaan. Tapi bukankah fondasinya sangat rapuh karena hanya bergantung pada satu pilar, satu perusahaan multinasional? Tidakkah kebijakan pendidikan dan ketenaga kerjaan yang lebih bijak adalah yang membekali siswa dengan keterampilan fundamental yang adaptif, seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, yang bisa mereka terapkan di berbagai sektor, menggantungkan nasib ribuan orang pada satu investor besar yang punya rekam jejak relokasi pabrik, itu seperti menaruh semua telur dalam satu keranjang yang sama. Ini pertaruhan yang sangat berisiko loh. Saya setuju bahwa pendidikan adaptif itu ideal dan sangat penting, tentu saja. Tapi kita tidak bisa terus bicara soal konsep ideal sambil menutup mata pada masalah yang ada di depan mata. Angka pengangguran lulusan SMK yang tinggi. Program ini memberikan jawaban nyata hari ini, bukan 10 tahun lagi. Ini adalah langkah pragmatis yang menjawab kebutuhan real. Kita tidak bisa membiarkan ribuan anak muda menganggur hanya karena solusinya belum sempurna secara teoretis. Terkadang, langkah pertama yang konkret jauh lebih penting daripada rencana besar yang tidak pernah terwujud. Poin Anda valid. Tapi coba kita lihat dari sisi ini. Jawaban nyata untuk hari ini bisa menciptakan masalah yang jauh lebih besar di kemudian hari. Kita kembali ke kasus sarjana administrasi bisnis tadi. Fakta bahwa lulusan universitas ternama pun kesulitan mencari kerja menunjukkan bahwa masalahnya jauh lebih dalam dan kompleks daripada sekedar kurangnya link and match antara sekolah dan satu pabrik. Mungkin ada masalah pada struktur ekonomi kita secara keseluruhan. Program ini terasa seperti menempelkan plester mahal pada luka yang dalam. Kelihatannya bagus di permukaan, tapi tidak menyentuh akar masalahnya, yaitu bagaimana menciptakan ekosistem ekonomi yang bisa menyerap tenaga kerja terdidik secara luas, bukan hanya untuk satu sektor spesifik. Tapi, kita tidak bisa mengabaikan kualitas kesempatan yang ditawarkan di sini. Mari kita bicara soal kualitas pekerjaan. Gaji UMK 5,8 juta rupiah untuk lulusan SMK itu bukan angka main-main. Itu memberikan martabat ekonomi, daya beli, dan kemampuan untuk menopang keluarga. Itu awal yang luar biasa. Dan ini bukan jalan buntu. Program ini jelas menawarkan jalur karir. Pelatihan bahasa Mandarin dan Inggris untuk 40 siswa yang secara eksplisit disiapkan jadi manajer adalah bukti paling kuat adanya prospek mobilitas vertikal. Ini bukan sekedar janji, ini program konkret yang dibiayai. Tunggu dulu, mari kita bedah angkanya. 40 orang. Pabrik ini akan menyerap 3.000 sampai 4.000 tenaga kerja. Jadi janji posisi manajerial itu hanya menyentuh sekitar 1% dari total tenaga kerja. Pertanyaan saya, bagaimana dengan nasib dan prospek karir 99% sisanya? Apakah ada jalur yang jelas bagi mereka untuk berkembang? Atau apakah mereka diproyeksikan untuk melakukan tugas repetitif di lini produksi selama bertahun-tahun? Prospek karir yang cerah untuk segelintir orang tidak bisa dijadikan pembenaran untuk keseluruhan program yang melibatkan ribuan orang. Saya rasa itu pandangan yang sedikit meremehkan pekerjaan di lini produksi. Semua pekerjaan memiliki martabat dan perannya kan? Bekerja di lini produksi modern yang membuat printer atau komponen presisi itu membutuhkan keterampilan teknis yang tidak bisa dianggap enteng. Itu pekerjaan produktif. Prioritas utama kebijakan publik adalah memberikan pekerjaan yang layak bagi sebanyak mungkin orang. Tidak semua orang harus atau ingin menjadi manajer. Menyediakan kesempatan kerja yang stabil dengan upah yang sangat baik bagi mayoritas, itu sendiri adalah sebuah pencapaian kebijakan yang luar biasa. Argumen itu di permukaan terdengar kuat, tapi kalau kita gali lebih dalam, ada masalah. Kita harus bertanya, apakah peran utama pemerintah adalah menjadi semacam agen perekrutan eksklusif untuk satu perusahaan swasta? Nah, disinilah saya melihat potensi masalah keadilan dan transparansi. Intervensi yang sangat personal dari pejabat publik seperti yang digambarkan dalam materi bisa menimbulkan pertanyaan serius. Maksud Anda? Soal insiden di mana gubernur menawarkan langsung kesempatan kerja itu? Guru yang kebetulan ditemuinya itu mengilustrasikan betapa sistem ini rentan terhadap favoritisme. Itu tidak terinstitusionalisasi. Kebijakan publik yang baik tidak boleh bergantung pada pertemuan kebetulan, kan? Bagaimana dengan ribuan anak lain yang sama-sama menganggur tapi tidak punya kesempatan bertemu langsung dengan pejabat tersebut? Di mana letak keadilannya?
Saya justru melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Itu bukan favoritisme, itu adalah responsivitas seorang pemimpin. Dia ada di lapangan, dia menemukan masalah real seorang sarjana menganggur, dan dia langsung menawarkan solusi yang ada di tangannya. Itu menunjukkan kepemimpinan yang aktif dan peduli, bukan sistem yang cacat. Mekanisme dasarnya sendiri kan sudah jelas. Ada MOU yang diprioritaskan untuk sekolah-sekolah di sekitar pabrik. Ini justru prinsip keadilan distributif, memastikan komunitas lokal yang paling terdampak oleh kehadiran industri menjadi yang pertama merasakan manfaatnya. Bahkan detail seperti biaya makan selama magang di Bogor pun ditanggung pemerintah provinsi. Ini bentuk kepedulian nyata, bukan tindakan serampangan. Responsivitas yang tidak sistematis bisa menciptakan preseden yang berbahaya. Keputusan ad hoc di lapangan mungkin terlihat heroik dalam satu momen, tapi itu bukan cara membangun kebijakan yang berkelanjutan. Kebijakan publik yang baik harusnya berjalan di atas sistem yang ajak, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak peduli siapapun yang sedang menjabat. Ketergantungan pada kebaikan hati atau kecepatan respons satu individu membuat keseluruhan program ini menjadi rapuh. Seharusnya ada sebuah mekanisme atau komite independen yang menjalankan seleksi berdasarkan kriteria yang jelas dan bisa diakses oleh semua orang, bukan berdasarkan siapa yang paling beruntung hari itu. Setelah diskusi ini, saya tetap yakin bahwa program ini adalah contoh kebijakan publik yang berani, pragmatis, dan berpihak pada rakyat. Ini adalah jawaban langsung untuk masalah krusial pengangguran kaum muda, memberikan mereka kepastian ekonomi dan harapan. Mungkin sistemnya belum sempurna, tapi ini adalah langkah maju yang konkret, membangun basis industri yang kuat sambil memperdayakan masyarakat lokal. Ini adalah model yang patut dipertimbangkan secara serius untuk direplikasi. Sementara saya, meskipun mengakui niat baik dan manfaat jangka pendek yang tidak bisa dipungkiri, tetap merasa kita harus sangat kritis terhadap implikasi jangka panjang dari model ini. Harus ada keseimbangan yang lebih baik antara memenuhi kebutuhan industri hari ini dengan membekali generasi muda kita keterampilan yang beragam, kritis, dan adaptif untuk menghadapi masa depan yang kita sendiri tidak tahu bentuknya akan seperti apa. Keberlanjutan sistem, transparansi proses, dan pelembagaan yang kokoh harus menjadi fokus utama agar manfaatnya tidak sesaat dan tidak menciptakan ketergantungan yang justru berbahaya di kemudian hari. Diskusi kita hari ini benar-benar menyoroti sebuah dilema klasik dalam kebijakan pembangunan. Tarik-menarik antara solusi cepat yang dampaknya bisa langsung dirasakan dengan investasi jangka panjang dalam kapasitas sumber daya manusia yang hasilnya mungkin baru akan terlihat bertahun-tahun kemudian. Tepat sekali. Materi ini menyajikan sebuah studi kasus yang sangat kaya, menunjukkan betapa kompleksnya merancang kebijakan ketenagakerjaan yang efektif sekaligus adil. Ini adalah perdebatan abadi antara pragmatisme dan idealisme, antara kepastian jangka pendek dan resiliensi jangka panjang. Dan jelas, masih banyak aspek lain dari program ini yang bisa kita gali lebih dalam.